Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herusanto. Saya dari program studi PJJ Informatika pada kelas 401. Jadi pada pertemuan kali ini saya peruntukkan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah interaksi manusia komputer. Nah, untuk ujian akhir semester ini kita diminta untuk menganalisa eh, interaksi manusia dan komputer dari beberapa aplikasi. Dan di sini saya memilih untuk aplikasinya yaitu pada TikTok. Lanjut ya. Oke, pendahuluan. Jadi ini pengenalan singkat tentang TikTok. TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya membuat dan membagikan video pendek dengan durasi yang bervariasi, mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Dan aplikasi ini juga sangat populer di kalangan generasi muda dan telah menjadi fenomena global. Eh, Pasti dari kita sebagian besar sudah menjadi pengguna TikTok ya, karena TikTok ini udah hampir kalau bisa dibilang eh, bahkan bisa melebihi mungkin yang udah populer kayak Facebook atau Instagram ya. Lanjut, ini jadi kita menganalisa. Nah, analisa ini dalam bentuk SWOT ya. Analisa SWOT TikTok ini yang pertama strength-nya atau kekuatan. Jadi TikTok ini punya popularitas yang sudah mendunia atau global ya. Dan dia juga user friendly-nya tuh interface-nya tuh sangat user friendly sekali. Jadi mudah digunakan, mudah untuk memiliki banyak fitur-fitur yang kreatif, filter, musik, efek. Jadi kita untuk membuat video itu lebih menarik. Emang gampang banget kalau pakai TikTok. Misalnya kita mau masukkan gambar-gambar, terus kita edit-edit dan jadi sebuah video yang uh, interaktif dan menarik ya. Lanjut untuk kelemahannya atau weakness-nya, di sini yang pertama adalah mengenai ISO privacy, karena uh, untuk ketika kita menginstal TikTok itu ada ini ya syarat dan ketentuannya. Jadi data-data kita tuh uh, diambil untuk database di uh, TikTok. Jadi makanya sempat juga ini juga sempat jadi sempat jadi pemberitaan juga ya di Amerika, sempat diundang juga tuh CEO dari TikTok ini, ditanya seputar apakah ada keterlibatan dengan pemerintah China, takutnya data-data orang Amerika digunakan untuk untuk hal-hal yang bersifat seperti spionase dan lain-lain ya. Karena seperti kita tahu kan antara Amerika dan China sedang perang dingin ya, perang dagang dan lain-lain. Yang kedua, kelemahannya yang kedua itu adiksi pengguna. Mungkin ini kelemahan buat kita ya, hal-hal buruk buat kita. Jadi kalau kita menggunakan TikTok tuh waktu itu nggak sadar kita, tahu-tahu scrolling scrolling scrolling, tahu-tahu udah sejam atau udah 2 jam, bahkan ada juga yang bisa seharian itu scroll scroll TikTok. Itu sifatnya adiktif banget atau bisa buat orang tuh ketagihan. Lanjut, ada konten yang nggak pantas. Jadi di TikTok kita pasti sering lihat kayak konten-konten yang harusnya belum boleh ditonton oleh usia yang belum mencukupi umur. Saya tonton konten-konten joget, ya, terus ya bersifat sifatnya udah 18 plus lah, udah yang hal-hal yang tidak boleh disiarkan secara umum harusnya. Nah, terus yang opportunities atau peluang yang harusnya sudah dilakukan bahkan sudah dilakukan sih sama TikTok ya. Nomor pertama, monetisasi konten. Jadi konten-konten ini udah banyak yang sekali yang bisa monetisasi. Modelnya seperti YouTube ya. Jadi bisa mendapatkan uang dari hasil konten. Bahkan sekarang lagi marak tuh kayak seperti live. Nah, live ini mereka kasih-kasih gift di live itu. Nah, itu bagi yang sudah established atau udah punya banyak penonton dan penontonnya eh, sering beri-beri, itu udah bisa menghasilkan jutaan bahkan ratus juta. Nah, yang kedua soal ekspansi pasar. Jadi untuk TikTok ini awalnya kan sempat sebelumnya itu punya apa namanya
sellernya atau e-commerce-nya sendiri ya. Jadi kita bisa beli dari apa namanya seperti jadi dari TikTok itu udah satu package selama eh, si penjualan itu pas kayak kita mau beli aksesoris apa dan terakhir kan pemerintah kita melarang itu ya. Nah sekarang kalau kita lihat nih yang update sekarang itu eh, di TikTok udah kerjasama kalau kita lihat sama Tokped ya. Jadi agak sedikit apa pintar juga ya TikTok untuk menggait Tokped. Jadi kita nggak langsung nggak apa nggak langsung dari dia, tapi dia udah ngegait dari kita ya, e-commerce kita itu Tokopedia. Tetap bisa ngambil pasar kita juga, tapi melalui tangan ketiga ya, kita sebutnya third party. Nah, yang terakhir opportunity inovasi fitur-fitur baru. Kalau kita lihat fitur baru pada TikTok ya, TikTok tuh udah masang plugin-plugin kayak di dalamnya tuh udah, kalau kita mau edit yang lebih deep, dia udah kerjasama. Atau mungkin saya belum tahu apakah dia udah beli CapCut atau itu partnership, saya tidak tahu ya. Jadi kalau kita mau yang lebih interaktif lagi, kita bisa edit langsung ngelink ke CapCut. Itu udah sangat ini banget ya, sangat mau misalnya kemampuan kita buat editingnya cukup bagus di HP, itu kita bisa menggunakan CapCut jadi lebih menarik banget. Next, threat-nya ancaman dari TikTok. Nah, itu dari riset TikTok Shop menjadi ancaman bagi Shopee, bukan Tokped. Jadi ya karena Tokopedia udah digait sama TikTok ya. Nah, Shopee ini juga udah ketar-ketir. Tapi kalau kita lihat Shopee pun udah ada namanya uh, fitur live. Jadi nggak mau kalah sebenarnya, tapi nggak mungkin kurang interaktif di seperti TikTok ya kalau di Shopee. Nah, terus juga TikTok ada aplikasi sosial paling adiktif berdasarkan waktu yang dihabiskan pengguna per hari. Jadi apa ya kata yang pasti nyandu banget pakai TikTok tuh menurut saya. Saya juga sebagai pengguna TikTok, ketika pakai TikTok lebih enak aja scrolling scrolling responsif gitu, responsif terus banyak eh, awalnya sih apa namanya banyak barang-barang murah di situ dan ternyata emang benar ternyata emang benar banyak yang murah ya. Nah triknya itu kompetisi dengan platform lain, jadi ya namanya satu market ya, jadi persaingan itu pasti ada lah ya antara TikTok dan sejenisnya Shopee. Kalau Tokped mungkin udah kerjasama ya sekarang ya, jadi bukan dianggap saingan lagi. Terus sama regulasi pemerintah. Nah TikTok itu emang sering di ban ya sama pemerintah. Jadi ya terakhir itu, jadi untuk penjualannya dia kan harus sekarang tuh udah kerjasama dengan Tokped. Sebelumnya ketika dia sendiri itu dilarang sama pemerintah kan. Hotel lihat juga di negara lain itu memang eh, contoh di India ya, di India udah dilarang kan TikTok. Terus ketiga perubahan tren sosial. Jadi eh, seperti halnya e-commerce lain, kalau kita dulu tuh pernah Facebook. Facebook itu kan awalnya siapa yang nggak pakai Facebook ya? Semua orang berbondong-bondong pakai Facebook. Tapi seiring perkembangan zaman muncullah lagi ada Instagram, ada YouTube, kemudian muncul lagi sekarang TikTok dan apa namanya? Dan semua itu ngikutin perubahan tren sosial. Jadi seiring bergantinya waktu pasti orang juga lama-lama akan bosan juga, apalagi kalau misalkan TikTok tidak tidak ada inovasi atau hal-hal yang baru. Taruh saja nanti mungkin eh, 3 tahun yang mendatang mungkin bukan TikTok lagi, TikTok mungkin kita nggak tahu kan. Oke, lanjut. Nah, terus untuk selanjutnya untuk komposisi warna pada TikTok. eh, jadi komposisi warna pada TikTok ini menjelaskan penggunaan warna-warna utama seperti ya, kalau kita lihat ya ada hitam, ada putih, ada merah, kemudian ada biru dalam desain aplikasi. Warna hitam dan putih digunakan untuk memberikan kontras yang tinggi, memastikan teks dan elemen penting terlihat jelas dan mudah dibaca. Sementara warna merah dan biru itu buat menarik perhatian pengguna pada elemen interaktif seperti tombol like dan notifikasi. Jadi secara psikologi juga warna perlu diperhatikan. Dengan hitam memberikan kesan profesional, putih untuk kesan bersih, merah untuk menarik perhatian pada tindakan penting, dan biru muda untuk memberikan kesegaran. Jadi konsistensi warna ini juga yang menjadi apa namanya daya jual untuk TikTok ya. Jadi konsep penggunaan warna membantu menciptakan identitas merek yang kuat dan memastikan pengalaman pengguna
yang menyenangkan dan intuitif. Dari segi warna ya. Nah, untuk analisa pesan kesalahan pada TikTok, jadi format fisik pesan kesalahan itu ada huruf, letak, dan warna. Jadi untuk huruf, font yang jelas dan mudah dibaca. Ya, untuk letak dekat dengan area input yang salah. Untuk warna ada merah ya untuk menarik perhatian. Nah, untuk solusi yang disarankan, desain yang konsisten dan intuitif itu memberikan saran yang spesifik, terus menggunakan ikon dan simbol visualisasi. Nah, lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, jadi komposisi warna pada aplikasi TikTok ini emang dirancang dengan cermat untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan intuitif. Penggunaan warna utama seperti hitam, putih, merah, dan biru muda tidak hanya meningkatkan estetika visual, tetapi juga membantu dalam navigasi dan interaksi pengguna. Hitam dan putih memberikan kontras yang tinggi, memastikan visibilitas maksimal, sementara merah dan biru muda menarik perhatian pada elemen penting dan interaktif. Konsistensi dalam penerapan warna-warna ini memperkuat identitas merek TikTok, membuat aplikasi mudah dikenali dan menyenangkan untuk digunakan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.